Malam merambat pelan di desa Karangjati. Angin dari arah utara menggoyang dedaunan pisang dan bambu yang tumbuh liar di pinggir-pinggir rumah warga. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah joglo tua yang dikelilingi pagar besi karatan. Rumah itu milik Darto, seorang pria berumur 48 tahun yang dikenal ambisius, mantan perangkat desa yang kini berniat mencalonkan diri sebagai kepala desa alias lurah. Darto duduk sendirian di ruang tamu, mengenakan sarung dan kaos oblong, wajahnya muram. Di atas meja ada secangkir kopi hitam dan tumpukan berkas fotokopi KTP dukungan. Sudah seminggu dia keliling meminta tanda tangan warga, namun dukungan tak kunjung mencukupi. Kalau begini terus, aku bakal kalah sama si Bambang, gumamnya, menyebut nama calon kuat yang punya banyak simpatisan. Pikirannya kalut. Ia tahu bahwa warga lebih menyukai Bambang karena dianggap bersih dan sering membantu tanpa pamrih. Sedangkan Darto, meski berpengalaman, punya catatan tak sedap saat menjabat bendahara desa. Tapi Darto tak mau menyerah. Ia sudah terlanjur yakin, menjadi lurah adalah satu-satunya jalan untuk mengangkat harkat keluarganya yang perlahan tenggelam sejak ayahnya wafat. Malam itu, Darto duduk di teras sambil memandangi bulan purnama. Di kepalanya terlintas kata-kata dari seorang teman lamanya, Pak Raji, seorang dukun tua yang pernah membantunya menang tender proyek kecil di kecamatan bertahun lalu. Kalau kamu benar-benar niat jadi lurah, aku bisa carikan jalan. Tapi jangan kaget kalau yang bantu bukan orang biasa. Kata-kata itu kembali menggaung, membuat Darto berdiri dan melangkah cepat ke kamar. Ia mengambil jaket, naik motor bebek tua, dan meluncur ke rumah Pak Raji yang terletak di tengah sawah, jauh dari perkampungan. Rumah Pak Raji tak berubah. Gelap, hanya diterangi lampu minyak. Suara kodok dan jangkrik bersahut-sahutan ketika Darto mengetuk pintu 3 kali. Pintu terbuka, Pak Raji berdiri di ambang dengan mata merah sayu dan aroma menyan yang pekat. Kau datang juga akhirnya, ucapnya pelan. Darto langsung duduk tanpa banyak basa-basi. Ia menjelaskan kegelisahannya, niatnya untuk menang dalam pemilihan lurah dengan cara apapun. Pak Raji hanya tersenyum tipis. Kamu yakin ini jalan yang kamu pilih? Tanya Pak Raji sambil menatap lilin di tengah ruangan. Aku sudah coba cara biasa. Tak mempan. Aku ingin menang. Apapun caranya. Pak Raji mengangguk. Ia berdiri dan mengambil kain mori dari sudut ruangan, lalu membuka sebuah peti kecil yang di dalamnya tersimpan kendi tua dengan ukiran aneh. Ia duduk bersila, memulai mantra dengan suara lirih, dan tak lama kemudian hawa ruangan berubah dingin. Darto merasa napasnya berat, seolah ada sesuatu yang ikut duduk di tengah mereka. Ada satu makhluk dari Gunung Lawu. Dia tidak meminta darah, tapi, suara, bisik Pak Raji. Kau akan menang dalam pemilihan, tapi setelah itu, satu suara akan selalu hilang di tiap pemilu berikutnya. Satu nyawa. Satu suara. Darto menelan ludah. Pikirannya berkecamuk. Tapi ambisinya lebih kuat dari rasa takut. Aku terima, jawabnya akhirnya. Pak Raji menyuruhnya menggigit jari dan meneteskan darah ke kendi itu. Seketika lampu minyak padam. Dari balik kendi, muncul suara parau, seperti desahan seseorang yang sudah lama terpendam. Janji disetujui. Suara akan kau dapat. Tapi tak akan pernah utuh. Kau bayar dengan nyawa, kelak. Hari pemilihan pun tiba. Darto datang dengan setelan rapi, senyum lebar, dan keramah tamahan palsu. Warga tak menyadari bahwa malam sebelumnya, ia menanam sesuatu di bawah pohon beringin dekat TPS, seikat rambut dan paku, dibungkus kain putih yang masih berbau darah ayam. Suara demi suara masuk ke kotak. Ajaibnya, satu persatu warga yang sebelumnya mendukung Bambang tiba-tiba mengubah pilihan. Tak tahu kenapa. Bahkan Bambang sendiri pagi itu mengalami kecelakaan kecil dan tak sempat hadir ke TPS hingga siang.
Sore hari, hasil penghitungan membuat semua orang terkejut. Darto menang telak, 70% suara. Semua bersorak. Tapi Darto hanya bisa tertawa kecil. Di balik kemenangannya, ia merasa ada sesuatu yang terus mengikutinya. Suara langkah, bisikan, dan bau kemenyan yang tak kunjung hilang dari rumahnya. Dan malam itu, saat ia duduk sendiri di ruang tamu, ada berita dari pengeras suara musola. Innalillahi, salah satu warga, Mbah Karto, ditemukan meninggal mendadak saat pulang dari TPS. Wajah Darto memucat. Ia tahu, itu suara pertama yang dikorbankan. Sepekan pasca pelantikan, suasana desa Karangjati tampak normal. Spanduk ucapan selamat kepada Lurah Darto masih tergantung di gapura desa. Tapi di rumah lurah yang baru direnovasi itu, ketenangan mulai retak. Malam-malam Darto tak pernah benar-benar tidur. Selalu terbangun mendadak, berkeringat, dan merasa ada yang duduk di ujung ranjang. Ia sempat mengira itu halusinasi akibat lelah. Namun tiap kali menoleh ke arah pintu kamar yang setengah terbuka, ia bisa melihat bayangan berdiri diam, tak bergerak, hanya menatapnya. Darto mencoba mengabaikan, berpura-pura tak terganggu. Ia sibukkan diri mengurus surat tanah warga, mendatangi kelompok tani, memberi sambutan di acara posyandu. Tapi semua itu tak mampu menutup suara-suara yang mulai menyusup ke telinganya. Suara saya dicuri. Saya tidak pernah mencoblos dia. Kembalikan hak saya. Awalnya hanya bisikan samar. Tapi kemudian muncul di siang bolong. Saat rapat dengan BPD, Darto mendengar suara tangisan dari arah lemari arsip. Saat memimpin upacara, ia melihat bayangan hitam berdiri di barisan anak-anak pramuka. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Saat itu, Darto tengah duduk di kursi kerja barunya, kursi kayu jati ukiran Jepara yang ia beli dari uang sumbangan kampanye. Ia membaca laporan anggaran, saat tiba-tiba darah menetes dari atas. 1 tetes. 2 tetes. Tepat ke atas kertas. Ia mendongak. Langit-langit bersih. Tak ada apapun. Tapi tetesan darah terus jatuh, mengenai pundaknya, lalu meja. Ia berdiri terkejut, lalu berlari keluar ruangan, napas tersengal. Ketika ia kembali membawa senter, tak ada darah sedikit pun. Meja bersih, kertas kering. Tapi, kursi itu basah. Merah. Lengket. Dengan tangan gemetar, Darto mencoba menyeka. Saat itulah, ia melihat bayangan tubuh Mbah Karto, berdiri di kaca jendela. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar seolah ingin berteriak. Suaraku dibakar. Aku mati demi kursimu. Darto menjerit. Keesokan harinya, warga dikejutkan dengan aksi tak biasa. Darto tak hadir di kantor desa. Ia mengurung diri. Istrinya, Bu Lastri, bingung. Semalaman suaminya mengigau. Tubuhnya panas dingin dan terus menggumam angka. 70% suara-suara mereka mau ambil lagi. Di luar, kabar mulai beredar bahwa rumah Pak Lurah angker. Beberapa tetangga mengaku mendengar suara gaduh tengah malam, padahal rumah tampak sepi. 3 malam berturut-turut, bunga tabur tiba-tiba muncul di teras rumah dinas. Kembang 7 rupa ditabur melingkar di depan pintu, tanpa ada yang tahu siapa pelakunya. Anehnya, kamera CCTV kantor desa tak merekam siapapun datang. Darto semakin memburuk. Setiap malam ia mendengar suara-suara dari luar jendela. Kau menanam suaraku di tanah kotor. Aku tidak rela mati untuk ambisimu. Kursi itu milikku. Milik kami? Dalam ketakutannya, Darto kembali mendatangi Pak Raji. Kali ini dengan wajah pucat, mata cekung, dan tubuh gemetar. Aku mau batalkan semuanya.
Aku gak kuat, teriaknya. Pak Raji hanya menggeleng. Kau sudah diberi. Sekarang kau harus bayar. Satu suara, satu nyawa. Hingga masa jabatanmu selesai. Atau kau serahkan kursimu, sebelum mereka ambil lebih. Dalam upaya terakhir, Darto mencoba membersihkan diri. Ia mengundang ustaz dan pemuka desa untuk mengaji di rumahnya. Tapi malam setelah pengajian, seekor burung gagak mati ditemukan di dalam sumur. Air sumur berwarna hitam dan bau bangkai menyengat. Hari-hari berikutnya, setiap kali Darto menandatangani berkas, tangannya gemetar. Karena ia tahu, suara mereka belum cukup. Akan terus bertambah. Akan terus menuntut, hingga masa jabatannya genap 5 tahun. Namun yang paling menyakitkan, semua itu sia-sia. Karena di tahun berikutnya, pemilihan ulang digelar lebih cepat karena desakan warga yang curiga atas proses sebelumnya. Dan ketika Darto mencalonkan diri kembali, ia bahkan tak mendapat cukup suara untuk lolos seleksi. Ia kalah, dan tetap harus membayar. Dan malam setelah ia resmi turun jabatan, satu lagi warga meninggal secara misterius. Tanpa luka. Tanpa sebab. Hanya ditemukan dengan bibir biru dan jari telunjuk menuding ke rumah Darto. Hujan mengguyur desa Karangjati tanpa henti sejak sore. Suasana muram menyelimuti desa yang kini punya lurah baru, Lurah Bambang. Sementara itu, Darto tak lagi tinggal di rumah dinas. Ia kembali ke rumah lamanya, sebuah joglo tua yang kini tampak kumuh, tak terurus. Ket dinding mengelupas, dan rumput liar tumbuh lebat di pekarangannya. Sudah sebulan ia tak keluar rumah. Warga yang lewat hanya melihat tirai jendela tertutup rapat dan lampu menyala sepanjang malam. Tak ada suara televisi. Tak ada tawa anak-anak. Hanya kadang terdengar suara kursi diseret dan jeritan lirih tengah malam. Orang-orang menyebutnya gila. Tapi yang Darto alami bukan kegilaan biasa. Ia masih sadar sepenuhnya, dan itulah yang membuatnya tersiksa. Ketika jabatan lurah resmi dicabut dan digantikan oleh Bambang, Darto berharap semua akan berhenti. Tak ada lagi mimpi buruk, tak ada bisikan, tak ada darah. Tapi malam itu justru lebih parah. Ia terbangun pukul 2 dini hari karena suara pintu diketuk. Pelan, ritmis. 3 kali. Ia menahan napas, mendengarkan. Lalu suara dari balik pintu. Aku tidak pernah memilihmu. Darto bergegas membuka pintu. Tak ada siapapun di luar. Hanya bau tanah basah dan angin dingin yang membelai kulitnya. Tapi ketika menoleh ke bawah, ada satu kertas suara. Kertas itu lusuh, basah, dan tercoblos di bagian yang kosong. Kosong. Tak ada nama. Tangannya gemetar. Ia menyobek kertas itu, tapi serpihannya terus muncul kembali esok pagi di depan rumah. Hari-hari berikutnya, Darto mulai menulis. Bukan catatan atau buku, tapi angka-angka. Ia mencoret tembok rumahnya dengan spidol merah. 1 suara 1 nyawa, 7 sudah pergi. Ia mulai menghitung. Mbah Karto. Pak Dul. Bu Minah. Rizka, remaja 17 tahun yang katanya sempat batuk darah setelah pulang dari balai desa. Dan 3 nama lainnya yang meninggal tiba-tiba dalam waktu 2 tahun masa jabatannya. 7 suara. 7 korban. Tapi ia masih hidup. Masih terjaga. Dan yang membuatnya ketakutan, ia masih bisa mendengar suara-suara mereka, seperti gema yang memantul dari dinding rumahnya. Tak kuat, Darto pernah mencoba mengakhiri semuanya. Ia menggantung diri di langit-langit kamar. Tapi ketika tubuhnya melayang, tali itu putus. Bukan karena tak kuat. Tapi karena seseorang, atau sesuatu, memotongnya.
Ia jatuh, terhempas ke lantai. Punggungnya memar, tapi matanya terbuka lebar ketika melihat ke langit-langit. Di sana, berjejer wajah-wajah pucat, menatap dari balik gelap. Mereka melayang, menggantung seperti yang ingin ia lakukan. Kami mati karenamu. Kamu tidak boleh semudah itu lepas. Darto menjerit. Tapi suaranya hilang di telan malam. Beberapa waktu kemudian, warga desa geger. Sebuah kotak suara tua ditemukan tergeletak di dekat makam umum. Kotak itu bukan milik KPU. Tak ada logo. Tak ada penanda resmi. Hanya kotak kayu tua dengan gembok berkarat. Anehnya, di dalamnya terdapat 7 kertas suara. Semua tercoblos nama Darto. Tapi semuanya ternoda bercak merah gelap, seperti darah kering. Sejak itu, makam-makam lama di desa mulai terbuka. Tanahnya gembur. Rumornya, 7 jasad keluar mencari suara mereka yang dirampas. Warga pun mulai menghindari Darto. Anak-anak dilarang lewat depan rumahnya. Dan Lurah Bambang, meski menang secara resmi, mengaku sering merasa diawasi. Seperti ada yang belum ikhlas. Darto kini lebih sering duduk di teras, berbicara sendiri. Kadang kepada burung, kadang kepada udara. Ia sering bicara soal kampanye terakhir, soal debat dengan makhluk tak bersuara, dan tentang pilkada akhirat. Suatu malam, ia menulis di dinding dengan arang. Aku dipilih oleh suara yang tidak pernah memilihku. Dan kini, aku mewakili yang tidak lagi bisa bicara. Istrinya, Bulastri, sudah pergi sejak lama, membawa anak-anak mereka ke kota. Ia tak tahan dengan kegilaan suaminya. Tapi sebelum pergi, ia pernah berbisik pada tetangganya. Darto bukan gila. Dia hanya sedang dihukum oleh suara-suara yang ia curangi. Pada suatu Jumat Kliwon, Darto ditemukan meninggal di ruang tamunya. Ia duduk di kursi tua jati yang dulu ia gunakan sebagai kursi lurah. Di hadapannya ada sebuah kotak suara kayu, yang tidak pernah tertutup. Tangannya menggenggam surat suara yang kosong, dan di bawahnya tertulis dengan darah. Saya memilih tidak memilih. Warga yang menemukan jasadnya mengaku melihat senyuman tipis di wajahnya. Seperti orang yang akhirnya terpilih kembali. Tapi tak ada upacara. Tak ada doa masal. Hanya liang lahat yang dingin dan suara angin malam yang seolah berbisik. Satu suara lagi akan selalu dibayar. Tamat.